Maka kemudian kita diingatkan oleh makolahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ini saya sampaikan supaya kita itu nggak sombong. Aku wakil bupati, rasa gaya, 3 tahun setengah. Aku kapolsek, rasa gaya. Jangankan cuman AKP, bintang 2 saja kalau macam-macam Allah hinakan. Sampo clear. Sampo clear, sampone clear. Sekarang belum clear. Karena hukumannya didiskon. Itulah hebatnya Indonesia. Beli beras, diskon. Beli sembako, diskon. Hukuman mati, diskon. Pokoknya keren Indonesia itu. Makanya saya ketemu sama kawan India. India keren Gus. Apa? Punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang kamu jangan sombong. Punya mahal satu aja bangga. Di Indonesia apa-apa mahal aku nggak bangga. Adem ya ngopi dhisik. Kau adem ya. Bismillah. Ger matamu sangit. Di dunia ini hanya 2 hal yang bisa membuat saya 1 kopi, 2 istri. Iya. Kata Pak Didik 1 lagi. 1 kopi, 2 istri, 3 purel. Ya Allah. Lurai hobi ini mangku purel ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wakil Bupati, dari sejak sebelum pemilihan sampai jadi saya ketemu baru hari ini. Kemarin-kemarin kayak jahe langkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Semoga karena kesibukannya sebagai wakil bupati, bukan karena niat melupakan saya. Yang jelas saya itu ingat, manusia itu unik. Ada yang berbuat baik karena ketulusan, ada yang pura-pura baik karena keperluan. Moga-moga karena ketulusan, bukan karena keperluan. Atau mungkin saya curiga, kenapa Pak Wakil Bupati nggak mau ketemu saya dulu? Karena modalnya belum balik. Para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat yang hadir termasuk TNI Polri, kok kamu ndredeg? Yang saya hormati, halo Bu Kapolsek, Pak Dan Ramil. Oh, Bu Kapolsek, Kapolsek lemune ya Allah. Segenap panitia penyelenggara dalam rangka pengajian, dalam rangka apa Mas?
HUT RI ke-78 dan kirim doa ahli kubur serta merti desa Pentung Sewu. Oh, Petung Sewu, Ndau, Malang. Bapak Ibu warga masyarakat Ndau, Malang lantai 7 rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini dingin tapi suasananya insya Allah hangat karena di sini ada wajah-wajah orang-orang baik yang dirahmati oleh Allah. Saya berdoa semoga semua yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Ibu bapak yang saya muliakan, 78 tahun Indonesia merdeka. Ini tentunya mengalami proses yang begitu panjang. Seringkali saya mengatakan, kalau saya diminta pilih olahraga lari atau jalan, saya mesti milih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Kalau jadi wakil bupati tahu-tahu hilang itu jelas karena pelarian. Karena dulu waktu mau pemilihan, Pak Didi ini setiap kali saya ke Malang pasti ikut saya pengajian. Begitu jadi minggat. Akhirnya ketemu di Ndau. Nah, orang sukses itu memahami proses. Orang gagal itu banyak protes. Allah mewajibkan kita untuk berproses, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka disitulah kemudian dibutuhkan keikhlasan di dalam berproses. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Proses panjang kemerdekaan ini tentunya karena keluarnya darah, tetesan keringat, korban harta, bahkan jiwa dan nyawa yang dilakukan secara ikhlas oleh para pendahulu bangsa. Sehingga kemerdekaan hari ini yang kita terima, mohon maaf, bukan merupakan hadiah, tetapi tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa manusia itu tidak punya kuasa apapun. Jadi wakil bupati cuman 5 tahun. Bahkan periode ini cuman 3 tahun. 3,6. 5 tahun saja modalnya belum balik, apalagi 3,6. Jadi lurah 6 tahun. Makanya demo ke Jakarta minta perpanjangan 9 tahun. Dewangi demo sama lurah-lurah. Enggak terima cuma 6 tahun, mintanya 9 tahun. Ada lurahnya di sini? Halo Pak Lurah. Ya bolak-balik, kenapa minta 9 tahun? Ya karena pusing, balik ke modal. Jadi Kapolsek dan Ramil, tentara TNI cuma sampai 58 tahun. Dia dikasih kuasa dengan seragam dan senjatanya. Maka Pak Tentara, Pak Bu Polisi, rasa gaya. Jadi polisi cuma 58 tahun. Jadi Kiai sakmodare. Yang perlu kemudian kita ingat adalah tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan di dunia ini yang tidak ada pertanggungjawabannya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita mengenal satu ayat dalam surat Al-Mudassir, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukannya. Saya ada tanggung jawab besar. Didi, wakil bupati, punya tanggung jawab besar. Tentara punya tanggung jawab besar. Bu Kapolsek punya tanggung jawab besar. Sampingnya badannya sangat besar. Ya Allah, saawak wateng kabeh. Oh bujangan, ya Allah. Wis gede, bajune ijo, lemper kok abuh ngono. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Disitulah kemudian kita harus mengingat bahwa tugas manusia diciptakan itu hanya untuk satu hal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Beribadah dengan caranya dan posisinya masing-masing. Pejabat beribadah dengan menggunakan jabatan dan kuasanya. Itulah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Lurah sesuai dengan porsinya. Ibadahnya lurah itu gampang. Satu, bagikan BLT sesuai peruntukannya. Karena di mana-mana mohon maaf, BLT itu selalu saja jadi masalah. Dan lurahnya pasti selalu dicurigai. BLT untuk orang miskin. Orang Petung Sewu yang punya sapi sekandang ngakunya miskin. Yang punya emas berlian ngakunya miskin. Bahkan yang punya mobil ngakunya miskin. Akhirnya lurahnya stres. BLT dibagi sesuai dengan kebijakan lurah. Yang nggak kebagian protes. Saya nggak kebagian BLT. Kenapa? Karena sama Pak Lurah dibagi kepada saudaranya sendiri. Ada yang berpikiran seperti itu? Ada. Itu benar. Benar-benar fitnah. Makanya kalau kita lihat di mana-mana Pak Lurah itu kelasnya fitness. Apa itu fitness? Awake fit atine ngenes. Semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Dengan cara ibadah masing-masing. Kiai sama. Kalau orang bilang enak jadi kiai. Kalau kamu bilang enak jadi kiai, mbok awakmu ya dadi kiai. Nyatane dapurmu ya ora iso dadi kiai. Saya dulu dibilang begini. Gus Miftah ki menang viral. Hanya viral saja enggak ya. Mbok ya awakmu melu viral. Nyatane dapurmu ora iso viral. Coba tanya Pak politisi seperti Pak Didi. Para pejabat politisi di Jakarta yang pengen jadi presiden itu membakar uang jutaan, miliaran, bahkan triliun. Pengen surveinya naik. Tapi kalau Allah nggak ngeresake juga nggak naik-naik. Nah, maka di posisi inilah kemudian kita harus ingat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti ada campur tangan Allah. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Para founding fathers pendiri bangsa sadar diri. Anak-anak, tolong kalian sadar diri, sadar posisi, dan sadar rai. Cahadrawi, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Bagi cewek, bagaimanapun nomor rekening nomor siji. Betul Bu Kapolsek? Betul. Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Maka saya itu selalu sepakat. Kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Apalagi di tempat-tempat dingin seperti di Petung Sewu. Enggak bahaya tah. Ora, Cuk.
Kita berbangga hati. Para pahlawan sadar diri bahwa kemerdekaan ini ada intervensi dari Tuhan Allahu Rabbi. Para pendiri bangsa sadar bahwa mereka bukan apa-apa kecuali dibuat bisa oleh Allah yang Maha Bisa. Makanya kan saya sering bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh yang Maha Mampu. Saya itu dari semalam baru tidur 2 jam. Saya kemarin pengajian banyak lokasi, sampai pagi, coba tidur. Mata sudah di atas ranjang yang empuk. Kalau Allah tidak mengizinkan, mata saya nggak bisa merem. Padahal saya sudah berdoa. Kabeh donga tak waca, termasuk Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Mau pengen merem, Pak Didi. Yo ora iso merem. Bahkan peristiwa tidur saja yang mudah ketika Allah tidak mampukan, gak bisa tidur. Tapi lucunya orang Petung Sewu, kalau di atas ranjang baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, matanya gak tidur-tidur, gak merem-merem. Tetapi kalau ada khutbah Jumat, gak baca doa, matanya merem. Begitu khotibnya mulai, ya masyiral muslimin, wakil bupati ini, makanya kalau saya ditanya, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau dingin-dingin begini, kita ngaji kok kamu ngantuk, bablas nowhere apa-apa li. Cuman saya perlu mengingatkan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kok saya ceramah Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Termasuk sing lendetan iki pengen cepat mati. Siapa tahu kamu tidur, Israel datang. Langsung matanya melek. Kamu pengen melek gampang kok, nggak usah dengerin ceramah. Tak culek matamu nganggo tongkat. Nah, hal yang sepele saja. Kalau kita nggak dimampukan oleh Allah, nggak mungkin mampu. Seorang didik, kalau Allah nggak mampukan, nggak mungkin jadi wakil bupati. Saya tahu perjalanan dia, bagaimana mau jadi wakil bupati dengan segala suka dan dukanya. Tapi kalau Allah mampukan, nggak ada yang bisa menolak apa yang Allah inginkan. Coba, pipis itu perkara sepele. Bahkan dulu kita ketika masih masa kecil, Bu, mimpi yang pasti terwujud itu hanya satu, mimpi nguyuh. Bener Pak? Mimpi basah matamu, mimpi basah. Mimpi nguyuh, Cok. Bukan mimpi basah. Kamu juga lucu. Jomblo nggak punya istri. Malam Jumat bikin status WA. Malam sunah Rasul. Sunah Rasul kok nganggo sabun toh, cah-cah. Dulu kan kalau kita kecil, mimpi nguyuh. Wah, kelihatannya kencingnya sudah berdiri di atas kali. Diden ki lho kok anget kabeh. Bono ning dhuwur kasur. Kencing itu persoalan sepele. Tapi ketika Allah tidak mampukan, tidak semua orang bisa kencing. Dan bahkan banyak orang bermasalah gara-gara air kencing. Ono sing metu terus, didik-didik nguyuh, beser. Ono sing anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya nguyuh anyang-anyangan? Kencing tawar menawar mbahmu. Kencing mak cerit. Saya itu orang yang punya masalah dengan BAB. Kalau Allah gak izinkan, orang pengen ngeden kaya ngopo li, orang bakal metu. Mbok dobolmu nganti metu. Kalau Allah gak mengizinkan. Contoh Pak, saya dulu itu mau umroh ngajak anaknya Kapolres. Syarat umroh itu kan harus suntik meningitis dulu.
Kalau sekarang sudah enggak. Lah cewek kalau suntik meningitis itu harus tes urin, tes uyuh. Anaknya Kapolres Sleman waktu itu, anaknya Bang Farid, ikut saya umroh. Dek, kamu tes kencing dulu sana urin. Di toilet 30 menit. Keluar dari toilet. Bah, saya nggak bisa kencing, kencingnya nggak keluar. Padahal saya kebelet. Saya bilang, goblok nguyuh raiso. Gantian saya kebelet masuk toilet. Podo, tak denden ke yura metu. Aku juweng tak obat abit ke yura metu. Akhirnya tak selentik indase, yura metu. Iki kepiye to aku. Itu perkara sepele. Maka kemudian kita diingatkan oleh makolahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ini saya sampaikan supaya kita itu nggak sombong. Aku wakil bupati, rasa gaya, 3 tahun setengah. Aku kapolsek, rasa gaya. Jangankan cuman AKP, bintang 2 saja kalau macam-macam Allah hinakan. Sampo clear. Sampo clear, sampone clear. Sekarang belum clear. Karena hukumannya didiskon. Itulah hebatnya Indonesia. Beli beras, diskon. Beli sembako, diskon. Hukuman mati, diskon. Pokoknya keren Indonesia itu. Makanya saya ketemu sama kawan India. India keren Gus. Apa? Punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang kamu jangan sombong. Punya mahal satu aja bangga. Di Indonesia apa-apa mahal aku nggak bangga. Adem ya ngopi dhisik. Kau adem ya. Bismillah. Ger matamu sangit. Di dunia ini hanya 2 hal yang bisa membuat saya 1 kopi, 2 istri. Iya. Kata Pak Didik 1 lagi. 1 kopi, 2 istri, 3 purel. Ya Allah. Lurai hobi ini mangku purel ya Allah. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan menjadi mudah sebuah permintaan. Mohon maaf, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka di situ saya meyakini bahwa mbah-mbah pejuang kita itu sangat religius, Pak. Buktinya pembukaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada yang hafal undang-undang dasar di sini? Tak kasih uang 300.000. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ayo ki sing pecine nganggo Garuda ki apa lho ora? Pecine Garuda, rupane kaya emprit. Kayaknya pecine Garuda. Itu pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Kok ambune srindel wedhus ya? Seng gitu, cedak kandang wedhus mriki nggih. Nggih, nembe teng mriki. Pengajian ngundang kiai viral suguhane telek wedhus, seng. Salah. Sapi, kandang sapi. Oh, sapi. Sapi.
Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Tugas besar kita selanjutnya sebagai bangsa ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini sesuai dulu yang diharapkan oleh para pahlawan. Perjuangan kita kali ini tidak harus mengangkat senjata. Tidak harus berlaga di medan perang. Tetapi kita diingatkan oleh Nabi, asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini kalau diurai Pak Wabub ya. Jihad yang paling berat jihad hawa itu jihadnya pejabat menahan diri untuk tidak korupsi. Untuk sadar posisi sebagai seorang pejabat. Ini juga bagian dari jihad. Saya merasa 78 tahun Indonesia merdeka, justru yang menghambat kemerdekaan itu adalah kelakuan para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Pejabat kita itu lucu, takut makanan haram, tapi tidak takut uang haram. Ada babi, zizi, ada korupsi, malu. Betul? Ada babi, makanan haram. Ada korupsi, hantam. Kan bajingan. Betul? Didi, kamu jangan jadi bajingan, Didi. Enggak bahaya wong, Pak Didi iki kancaku lawas, tak pisu-pisu ya meneng. Uyung rumangsane ra kuat ngamplopi aku. Ya Allah, ambune teletong sapi semakin menjadi-jadi ya Allah. Kere. Aku dandan wangi, bajuku tak setrika apik, ambune telek sapi ya. Dawu. Jadi asadul jihadul hawa, mengisi kemerdekaan kita hari ini dengan menahan diri. Maka kenapa terakhir saya ceramah di hadapan Bapak Presiden di bulan Ramadan, forum silaturahmi ketua umum partai politik bersama Bapak Presiden, yang saya diminta untuk menjadi imam sholat duhur dan tausiah Ramadan. Saya itu senang, sebagai kader muda NU mungkin saya orang yang paling sering ceramah di hadapan Presiden. Saya besok Oktober dapat 2 kali undangan dari Presiden. Sumpah Pemuda bersama 16.000 milenial, dibuka sama Pak Jokowi, ceramah kebangsaan Gus Miftah. Sama acara Forum Investor Daily Summit 2023 bersama para investor dunia, sama Bapak Presiden yang ceramah Gus Miftah. Itulah perbedaannya kalau saya diundang Presiden sama Lurah Petung Sewu. Tapi minimal Petung Sewu lurahnya sudah kayak Pak Presiden, pernah sama-sama ngundang Gus Miftah. Cuman kalau yang ngundang Pak Presiden sangunya banyak, di Petung Sewu murah ditawar. Santai saja Pak Lurah. Kalau nggak kuat bayar saja pakai BPJS. Nah, saya bilang begini, yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan hari ini adalah apa? Al-imsak. As-saum maknahu fahuwa al-imsak. Imsak niku nopo? Menahan diri, mencegah. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Ngeker. Untuk mengisi kemerdekaan kita hari ini, langkah yang paling bijak adalah imsak. Ayo sama-sama menahan diri. Pejabat menahan diri, memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Apa
Apa Gus contoh yang baik? Jadilah pejabat yang bertanggung jawab. Sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat. Sehingga apa? Rakyat kecil tidak setiap hari disuguhi tontonan. Seorang menteri ditangkap sama jaksa agung atas kasus korupsi 8 triliun. Kasus BTS. Apa itu BTS kepanjangannya? Bancaan Tower Su. 8 triliun. Itu kalau untuk beli dawet Pak. Orang sak Malang Raya kelelep kabeh tak kandani. Bilang gitu ku onde-onde ngimbalang asu mlebu UGD tak kandani. 8 triliun Bu. Saya tuh kemarin ngitung, kalau 8 triliun itu untuk beli mobil Innova. Dari Banyuwangi sampai Palembang jalan penuh dengan uang itu. Dikorupsi. Kenapa pejabat korupsi? Karena tidak al-imsak, tidak menahan diri. Kenapa? Dia tidak sadar. Asadul jihadul hawa. Makanya menahan diri. Saya tahu Pak Wabub, pejabat itu gajinya kecil. Rasa gaya. Wakil bupatimu ini. Dijawab mawon Pak Idi. Gajimu piro? 5.140. Itulah alasan sampai hari ini kenapa dia tidak pernah ngundang saya ngaji. Rakwat ngamplopi. Padahal kalau Didik yang ngundang tak suruh diskon. Asalkan dia bisa mau membuat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Makanya saya itu dari dulu kalau terus di pejabat saya nggak mau. Mas Erick Thohir, Gus mau nggak jadi komisaris BUMN? Nggak mau saya. Sudah deh, saya nggak mau terlibat hal. Sampai hari ini saya belum mau. Kayak kemarin saya cerita Mas, Menteri Pertahanan datang ke pondok saya, Mas Prabowo, Gus doakan saya mau nyalon. Oh silahkan, dukung Gus dukung. Gus minta mau nggak jadi Menteri Agama kalau saya jadi presiden? Nggak mau. Saya tahu Pak, Menteri Agama gajinya cuma 18 juta. Kalau saya jadi Menteri Agama yang seneng lurahnya petong sewu, ngundang pengajian gratisan tok karbe. Saya bilang nggak usah. Lagian apa? Itu mengurangi kemerdekaan saya dengan jamaah. Kalau saya jadi Menteri Agama, saya hanya bisa keluar dari kantor Sabtu dan Minggu. Yang lain saya nggak bisa belusuan bersama para jamaah. Maka saya sadar diri. Saya datang sama pengusaha-pengusaha dari Lampung. Gus minta kan lahirnya di Lampung, mbak mengabdikan diri di Lampung. Caranya bagaimana Pak pengusaha? Gus minta nyalon gubernur. Udahlah Gus, nanti kita yang biayai. Gak mau. Kok jadi pejabat? Aku ndelok Didik langsung nelongso kok aku. Itu kan pakai jaket bukan karena dingin, tapi panas dingin ketemu saya. Karena takut ditagih janji-janjinya modar aku ini. Nah, ayo sama-sama alim. Orang itu Pak berbuat kriminal, berbuat jahat. Kenapa? Karena awalnya tidak bisa al-imsak, nggak bisa ngempet Pak. Kayak kasus Verdi Sambo, itu kan nggak bisa ngempet, nggak bisa nahan diri. Kapolda Jawa Timur baru mau masuk masalah narkoba, nggak bisa tahan diri. Sudah deh. Kasus Kanjuruhan Malang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sama-sama nggak bisa tahan diri. Kita kan sedih. Karena orang kemudian yang muncul adalah nafsunya, syahwatnya. Akhirnya yang terjadi apa? Gelap mata, menghalalkan semua cara. Sehingga apa? Kalau pejuang-pejuang yang dulu membuat bangsa ini merdeka hari ini melihat kondisi orang-orang hari ini, mungkin mereka menangis. Saya tuh ketemu Pak, veteran. Habis dari makam pahlawan, mereka pulang, mampir warteg, bungkus nasi, bungkus. Cuman pakai tempe, pakai sambal. Kebetulan saya liwat. Saya tanya, Mbah, sampean siapa? Saya veteran Gus. Ternyata bener, pakai jaket dibuka baju veteran. Kok makannya cuma pakai tempe Mbah?
Ya alhamdulillah Gus, gini masih bisa makan. Nangis saya Bu. Jenengan pekerjaannya apa Mbah? Saya udah gak punya pekerjaan. Anak saya jauh, cucu saya jauh. Saya gak dapat apa-apa. Beliau mengatakan itu, kemudian saya tanya, Mbah, boleh gak Simbah cerita sama saya? Dulu perjuangan Simbah seperti apa? Dulu saya Gus masih menangi gerilyanya Jenderal Sudirman. Bagaimana saya mengawal Jenderal Sudirman dari Yogyakarta, gerilya sampai Klaten. Sampai Klaten, Jenderal Sudirman kehabisan modal perang, ngutus prajurit untuk datang ke Jogja mengambil emas berlian yang dipunya oleh istrinya Jenderal Sudirman. Kami tandu Jenderal Sudirman sampai Klaten. Tapi melihat hari ini Gus, kami miris. Setiap kami menyalakan televisi yang kita lihat cuma berita korupsi. Setiap kami menyalakan televisi yang terjadi apa? Perdebatan antar sesama pemimpin bangsa. Kami malu sebagai veteran. Begitu beliau makan di hadapan saya pakai tempe, pakai sambal, saya nangis Pak. Ya Allah, kita itu zalim ya. Kita itu zalim. Dulu mereka berjuang sedemikian rupa untuk membawa bangsa ini seperti hari ini. Sementara hari ini mereka sama sekali tidak dihargai. Sementara mereka yang berada di pucuk kepemimpinan tidak pernah mikir rakyat, tidak pernah mikir bangsa, tapi yang dipikir hanya perutnya sendiri. Betul? Malu Pak. Dan ini besok akan ada pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Gak akan lepas. Yaumala dhilla illa dhillu. Satu hari di mana hari itu tidak ada pertolongan, perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Semuanya. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Semuanya akan mendapatkan pertanggungjawaban itu. Saya itu pernah nembung sama Yaidah, Mbah Yai. Kulo tak leren dadi dai nggih. Beliau tanya, kenapa Gus? Saya itu malu Mbah Yai. Setiap hari pekerjaan saya ngalor ngidul ketemu dengan orang, ceramah di panggung. Saya merasa bagaimana besok hisab saya di akhirat begitu besar. Saya yakin betul apa yang disampaikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bisa berkata tetapi kamu tidak bisa menjalankannya? Kabura maqtan, kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa berbicara tidak bisa melaksanakannya. Saya nembung sama bapak ibu saya, Bu, kulo tak leren nih. Saya malu. Tapi orang tua saya nggak mengizinkan. Nah, kamu malu. Itu sebagai bentuk perhiasannya orang yang beriman. Kalau kamu masih punya rasa malu, berarti kamu tidak telanjang. Kenapa? Al-insan muryanun, manusia itu telanjang. Walibasu takwa, pakaiannya adalah takwa. Wazinatul haya, dan perhiasannya adalah rasa malu. Kenapa hari ini banyak orang berbuat dosa? Karena nggak punya malu. Kenapa orang korupsi, pejabat korupsi? Karena nggak punya malu. Kenapa seorang istri berani dengan suami? Karena nggak punya malu. Maka bapak ibu saya bilang, nah, kalau kamu punya malu, berarti imanmu terjaga. Kamu diingatkan oleh Allah dari awal. Mumpung kamu masih muda, berperilakulah yang kemudian tidak membuat malu keluargamu, tidak membuat malu keluargamu, tidak membuat malu orang tuamu. Orang lupa Pak Wabu. Orang yang korupsi itu berarti gak punya malu. Gak malu sama rakyat yang memilih. Gak malu dengan sumpah janjinya. Begitu disumpah menjadi seorang pejabat, di hadapan Al-Quran dia bersumpah, demi Allah saya akan menjalankan amanah sebagai pejabat dengan amanah jujur, dipercaya.
Tapi kenyataannya apa? Dilanggar Pak sumpahnya sendiri. Sehingga kemudian ketika mendapatkan fakta veteran tua seperti itu, makan apa adanya, harusnya kita malu Pak. Makanya saya bilang, yang gak punya malu itu cuma 3. 1 anak kecil, 2 hewan, 3 orang gila. Yang gak punya malu itu cuma 3. 1 anak kecil, 2 hewan, 3 orang gila. Makanya kalau kita pejabat korupsi, ya mungkin dia seperti anak kecil, randu isin. Utawa kayak kewan, ya kayak asu lah mungkin. Gitu. Atau seperti orang gila. Makanya kenapa dulu Gus Dur mengatakan DPR itu seperti taman kanak-kanak. Kenapa nggak punya malu? Sehingga Gus Dur ketika kemudian dia berspekulasi membuat kebijakan, bubarkan DPR MPR waktu itu. Orang bilang jangan Gus, musuh Gus Dur DPR MPR, nanti Gus Dur diturunkan dari presiden. Saya nggak takut. Benar. Dia membuat keputusan pembubaran MPR, Gus Dur digoyang yang diprovokasi oleh Pak Amin Rais, Gus Dur diturunkan dari presiden. Ditanya sama Cak Nun, itu kan Gus, akhirnya gara-gara membubarkan DPR MPR, Gus Dur diturunkan jadi presiden. Jawaban Gus Dur apa? Ya namanya orang keplek, bisa menang bisa kalah. Dengan santainya Gus Dur bilang, ya rapopo. Dia mengatakan apa? Jangan membela mati-matian, jangan mencari mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Toh Gus Dur ketika ditanya, Gus Dur, Anda jadi presiden, modalnya apa? Saya cuma modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Makanya kalau saya ditanya, jujur saya jawab, kenapa Pak Amin Rais gak bisa jadi presiden? Karena kualat sama Gus Dur. Lagian presiden Indonesia rata-rata belakangnya O. Lah namanya Pak Amin kalau dikasih O jadi lucu. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Kalau Pak Amin Rais dikasih O kan jadi lucu. Amin Raiso. Ya, saya selawatan di sini. Kerja-kerja orang domblang-domblong. Ya, sorry ya Mas ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Iya, selawatan ya, selawatan. Ya, singgola rasangoni kowe tak sangoni wae. Ora apa-apa. Kiai sugih kok padake didik. Ya terserah lagunya apa, sing apik. Minta lagu apa Bapak Ibu? Kuncine lawang swarga. Tiket swarga. Apa nemen? Sing Jawa napa sing Jawa? Apaan, Mas? Kayak kira sampe bengok-bengok ora urune cerewet. Ya Allah. Wis kuncine lawang swarga. Dongake lurahe mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Amin. Iki pengen ngombe degan, kok yo ora dibuka, iki goblok menang kene. Iki niat nyuguh apa ora to, Cuk? Iki niat apa ora? Saya vokalis, sapa vokalis iki? Iki nggih vokalis. Kok ora meyakinkan belas ini. Oh, belum tahu ya. Bocah kurune sakmono ki manuke sepira kuwi.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kuncine lawan suwarga. La ilaha illallah. Orang ono lafaz liya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawan suwarga. Orang ono lafaz liya. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyekseni boten wonten pangeran malih kejawi anjen
Poning rasa kita nyegah panulangsa ati cahya kita pandingan ati ira poning kesang kita wirid mikir ing Allah apane hati kita maos lafadhu ora ono